Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya. Yang pertama ada saham Sido, Friend, SCMA, Koal, MMX, dan BSBK. Mungkin ini aja dulu yang akan kita bahas pada part 3. Nggak bisa ya banyak-banyak soalnya keterbatasan waktu. Jadi yang tadi request atau kemarin yang belum sempat kita bahas analisanya mungkin next. Kalau sahamnya menarik kita bahas. Kalau sahamnya menarik. Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing, karena kesimpulannya saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi analisa saya salah dan kesimpulan kalian yang benar, jadi tetap disclaimer. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Sido. Dan untuk saham Sido hari ini naik ya, naik tipis 0,67% ke level 755. Jadi untuk saham Sido hari ini sempat turun. Tadi di awal market itu sempat turun sampai ke level 730 ya untuk level terendahnya Sido hari ini. Tapi ditarik naik lagi, close di atas, masih bertahan di atas 745. Jadi untuk 745 masih menjadi area supportnya Sido. Misal harganya itu besok masih dijaga nggak breakdown di bawah itu ya ada kemungkinan untuk saham Sido masih melanjutkan kenaikannya ya, apalagi kalau kita lihat candle hari ini untuk saham Sido, candlenya ini bullish ya, ini sinyal bullish kalau lihat candlenya, candle hammer ya ini atau doji nih. Ya, pokoknya ini perlawanan ke atas lebih kuat daripada tadi pas turun ya, dan ini juga nggak ada perlawanan lagi ke bawah sampai close market, ya harusnya besok langsung hijau untuk saham Sido kalau secara teknikal. Coba kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham Sido. Kalau asingnya masih transaksi Sido hari ini secara keseluruhan sih sedikit akumulasi ya hari tanggal 7 Desember. Cuman masih sepi, masih cenderung sepi. Kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya netbuy, asingnya yang masuk ada KZ, KZ masuk 1M lebih ya. Jadi asingnya netbuy dan selain KZ ada CC juga yang masuk 1,2M hari ini di saham Sido. Yang jualan YP. Jadi nggak rame-rame banget ya sebenarnya untuk Sido hari ini. Cuman asingnya netbuy dan harganya ada yang jaga. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk Sido, YUAK masuk ya, dan mereka lokal tapi ya. Ya, YUAK-nya lokal, jadi aslinya masih cenderung jualan kalau kita cek dari tanggal 1. Cuman hari ini aslinya masuk ya si siapa ini? Si KZ ya, cuman KZ-nya itu cuman 1M aja. Mudah-mudahan sih untuk besok harganya dijaga aja supaya nggak breakdown di bawah 745. Kalau lihat candlenya hari ini sih ada kemungkinan di awal market untuk saham situ akan dibuka hijau ya. Tapi kalau lihat valuasi apa ya? Fluktuasi transaksinya hari ini nggak terlalu liquid untuk Sido, jadi kemungkinan harganya range pergerakan untuk besok nggak terlalu volatile ya. Kemungkinan sih seperti itu, kita lihat aja besok. Menurut saya akan konsolidasi ya, kalau nggak naik konsolidasi. Oke, itu untuk saham Sido ya, tetap disclaimer. Oke, untuk selanjutnya kita cek saham Smartfren. Udah lama kita nggak cek saham Smartfren, ternyata harganya udah cukup dalam ya, turun cukup dalam. Hari ini close di harga 65, turun 4,4% untuk hari ini. Dan ini secara teknikal udah berhasil breakdown di bawah 68, jadi 68 untuk saat ini sudah jadi resisten Smartfren ya secara histori, dan support terdekatnya di area sini di area 59 ya. Area 59, area 60 itu area support terdekat Smartfren. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di Smartfren, apakah sudah ada yang nampung? Dan hari ini tanggal 7 Desember secara keseluruhan di distribusi ini kita bisa lihat bareng-bareng CC net sell 8,3 M, BB net sell 5,9 M, RF net sell 3,7 M. Dan yang nampung hari ini di Smartfren ada YP, KI, GR, KK, BQ, XI ya.
secara keseluruhan didistribusi untuk friend hari ini oleh CC, market maker utamanya CC, CC-nya net sell ya ada kemungkinan besok masih cenderung turun. Jadi yang belum punya posisi jangan buru-buru masuk di smart friend ya. Takutnya kalau masih turun terus ya bisa ngejar area 60 ya. Kalaupun mau masuk di smart friend ya bisa pertimbangkan area 60-59 itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Ya kalau nggak ada yang jaga harga aman sih nunggu breakout lagi aja di atas 68 untuk saat ini sih mending wait and see aja dulu. Oke itu untuk saham smart friend ya. Karena hari ini distribusi ada kemungkinan besok masih cenderung turun ya. Ini target penurunannya ke area 60 sampai 59. Oke, itu untuk saham Smart Friend. Selanjutnya kita cek saham SCMA. Untuk SCMA hari ini mencoba breakout cuman gagal. Jadi untuk SMA hari ini tadi sempat nyentuh resistennya, sempat nyentuh 224 cuman gagal breakout. Tapi secara keseluruhan untuk SMA hari ini ditutup surplus 2,8% ya. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksinya hari ini SCMA? SCM hari ini tanggal 7 Desember secara keseluruhan ada MG ya. MG masuk 6,1 M, market maker utamanya hari ini MG. MG posisinya floating profit cuman 1 poin aja, average-nya di 219 untuk average buy-nya MG. Ya, ada kemungkinan besok di awal market mudah-mudahan dibuka hijau dulu ya untuk SCMA. Untuk aslinya sih net sell ya. Ini kita bisa bareng-bareng aslinya yang keluar ada AG 8,1 M, AK keluar 1,7 M ya. Dan untuk lokalnya juga ada yang jualan ini si AZ AZ lokal ya. Dan untuk SMA setelah keseluruhan sebenarnya hari ini di distribusi ya. Ini AG sama AZ, AG-nya asing, AZ-nya lokal. Cuman kenapa kok naik ya karena dinaikin oleh MG, MG market maker utamanya hari ini di saham SMA. Jadi untuk besok gimana? Ya perhatikan saya level ini ya. Kalau bisa breakout di atas 22 untuk SMA itu paling enggak bisa nutup gap di area sini ya. Paling enggak sampai ke 226. Tapi hati-hati MG itu tipikalnya scalping ya. Jadi takutnya kalau misal besok dinaikin MG-nya taking profit untuk SMA bisa turun lagi. Oke, itu untuk saham SCMA. Kemungkinan di awal market sih nggak menutup kemungkinan dibuka hijau dulu ya, menurut saya seperti itu. Tapi kalau MG-nya taking profit biasanya koreksi. Ya, perhatikan saya level ini yang belum punya posisi kalau mau masuk gimana ya, mending nunggu di bawah aja ya atau nunggu breakout di atas 244 ya. Tapi ya terlalu beresiko untuk saat ini karena untuk em, SMA itu belum ada yang akumulasi. Yang akumulasi itu AKBK lokal, itu pun nggak banyak-banyak banget. Coba kita cek aja dari tanggal 22 November. Kalau kita cek dari tanggal 22 November, dari harganya pas di atas, siapa yang pegang barang? Kalau kita cek dari tanggal 22 November, ada MG dan PD ya. MG net by 12,6 M, average-nya di 228. Jadi untuk MG posisi ini floating loss di SCMA, floating loss 8 poin. Dan yang jualan itu DP. Ya, mudah-mudahan sih untuk SCMA, kalau kita perhatikan juga distribusinya nggak gede-gede banget, malah ada yang akumulasi sebenarnya ini si PD dan MG, keduanya itu lokal. Untuk aslinya net sell ya, cuman aslinya net sell. Jadi ya masih ada kemungkinan naik lah ya, mudah-mudahan untuk SMA. Support terdekatnya di sini 208, kalau turun kemungkinan akan harus dijaga ya di area sini. Oke, itu untuk SMA. Kalau menurut saya untuk besok sih cenderung dibuka hijau dulu untuk SMA. Selanjutnya kita cek saham Kowal. Dan untuk Kowal hari ini cukup fluktuatif ya. Hari ini ARB, walaupun ARB untuk Kowal tadi sempat naik cukup tinggi. Sempat naik sampai ke level 199 langsung dibanting turun ya. Jadi kenapa kok turun? Coba kita cek. Biasanya kalau turun seperti ini retailnya masuk lagi. Biasanya seperti itu karena ini saham gorengan untuk saat ini. Kalau kita cek hari ini tanggal 7 Desember untuk saham Kowal. Oh iya, yang masuk ini YP, XI, CC, PD, XL ya kan broker-broker
retail hari ini masuk di saham kual, average-nya mereka di 170-an, 180-an ya. Jadi tadi diangkat naik dulu. Yang angkat naik siapa? Kemungkinan yang angkat naik itu si YP ya. Jadi untuk eh, YP itu tadi naikin, tapi di atas itu SF jual 5,5 M ya. SF-nya jual barang loh. Tapi YP-nya masih nyangkut di 184. Ya pertanyaannya apakah besok YP mau naikin atau enggak? Ya, kalau lihat hari ini yang distribusi SF 5 M-an lebih, ya itu bisa jadi SF sama YP kerjasama ya, bisa jadi seperti itu, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Dan hari ini juga yang banyak masuk selain YP, selain market-maker utamanya itu broker-broker retail juga malah banyak masuk di saham kual. Padahal kalau untuk saham kual sih, namanya kalau terjadi technical rebound seperti ini itu mending ya kalau posisinya floating loss nyangkut di atas ya jangan average down dulu ya. Mending kalau posisinya di atas misalnya tadi pas sampai ke level 190-an itu mending malah keluar aja sebagian ya. Siapa tahu kalau dengan retailnya keluar eh, bandarnya atau market makernya masih mau naikin wah ya walaupun si SF market makernya hari ini si YP dan yang distribusi si SF itu yang nggak menutup kemungkinan kalau dua broker itu kerjasama ya karena kalau broker kalau bandar goreng saham itu biasanya nggak cuman pakai satu broker biasanya sih seperti itu yang satu distribusi yang satu jadi market maker utamanya. Oke, itu untuk saham Koal ya. Kemungkinan untuk besok cenderung turun, soalnya untuk SF hari ini distribusi 5 M lebih ya. Kalaupun diangkat naik itu paling kerjaannya YP lagi. YP mancing-mancing retail buat masuk. Nanti ketika harga di atas, retailnya udah banyak masuk, ya ada yang distribusi. Biasanya sih seperti itu, tapi ya kita lihat aja besok Kamis ya. Kok Kamis? Ya, besok Kamis ya karena hari ini distribusinya lebih banyak. Ada kemungkinan untuk saham kual besok cenderung merah ya. Soalnya hari ini sih tanggal 7 SF netnya 5,5 M dan yang masuk malah retail-retail yang nyangkut di 180-an, 170-an ya. Jadi buat yang nyangkut kalau mau cepat naik cut loss aja sebagian ya. Kalau nggak mau semuanya ya tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham kual. Selanjutnya kita cek saham MMIX ya dan untuk saham MMIX hari ini di awal market tadi sempat naik cukup tinggi ya, open gap atas sempat naik langsung dibanting turun ya. Ternyata eh, cuma 2 kali ya, ini hampir arah loh. Tadi itu 20% lebih untuk naiknya MMIX di sampai ke level 316 ya untuk level tertinggi hari ini MMIX langsung dibanting turun dan ARB. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini MMIX yang masuk di paling banyak itu XI ya. Jadi eh, broker retail yang masuk paling banyak XI net B1 M lebih nyangkut di harga 260 ya di area sini sih untuk average-nya XI ya cuman nggak tahu kalau ada beberapa yang masuk di atas kan ya kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti hari ini yang paling banyak masuk di saham MMIX itu XI ya, XI net B1 M lebih. Kemudian AT, PD, CC ya, IN, XL ya, NI masuk, EP, beberapa broker retail ya hari ini yang masuk di saham MMIX ya. Kok suka banget ya masuk di saham gorengan. Padahal untuk saham gorengan itu ya ya algoritmanya seperti itu ya. Biasanya kalau harganya udah naik, kalau retailnya nggak masuk, harganya malah tambah dinaikin. Tapi kalau retailnya masuk, harganya langsung diturunin ya. Oke, itu untuk saham MMI. Kemudian untuk besok, kalau lihat transaksi hari ini, kayaknya masih cenderung turun ya di awal market, apalagi CP, AFMG jualan ya.
Untuk YP-nya hari ini di MMIX net sale cuman 159 juta ya. Net sale-nya nggak terlalu banyak ya, belum banyak distribusi untuk YP. Tapi untuk YP ini market maker utamanya ya hari ini di saham MMIX. Jadi untuk besok ya tergantung YP dan MG. Kalau YP MG mau naikin ya bisa jadi MMIX naik. Tapi karena hari ini yang nyangkut di atas retail ya ada kemungkinan kalau mau naikin itu biasanya nunggu retailnya cut loss dulu sebagian. Biasanya seperti itu untuk saham gorengan ya. Jadi yang nyangkut di atas kalau mau cepat dijemput ya ya saran saya cut loss aja sebagian kalau nggak mau semuanya. Tapi ya kalau masih tetap mau hold ya disclaimer ya. Karena nggak menutup kemungkinan juga suatu saat ya dinaikin juga oleh si YP ya untuk underwater si MMIX ini ya tinggal sabar-sabaran aja. Oke, itu untuk saham MMI. Kemungkinan untuk besok sih masih cenderung turun kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham MMIX. Kalau kita cek untuk warannya juga hari ini turun. Jadi untuk waran MMIX hari ini turun 47% ya, turun 17 poin ke level 19 ya. Kita udah cek kemarin kalau untuk waran MMI itu yang nyangkut di atas retail ya. Jadi selama retailnya masih hold di atas agak berat buat saham MMI warannya itu ya resiko main di saham gorengan ya. Kita nggak tahu bandarnya gimana, tapi bandarnya kok bisa tahu kalau retailnya masuk ya. Kalau kita cek untuk transaksi waran di MMIX hari ini yang masuk MG ya, MG masuk paling banyak, MG-nya masuk 453 juta di harga 21, berarti itu MG floating loss 2 poin. Selain MGIN yang masuk yang jualan YP ya, jadi untuk YP-nya masih jualan ya. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 6 untuk YP udah net sell 4,9 M. Dan yang ngangkut di atas ada PD, CC, XI, NIEP ya ini kalau kita cek dari awal IPO ya untuk waran MMX yang masih hold, yang masih nyangkut di atas ya broker-broker ini. Dan untuk saat ini untuk PD-nya hari ini apakah cut loss? Kalau kita cek hari ini untuk PD-nya ya cut loss ya sebagian cut loss sih, cut loss 177 juta ya. Cuman secara keseluruhan sampai hari ini untuk PD-nya masih banyak yang nyangkut di atas. Kemungkinan untuk besok untuk MMIX waran kalau menurut saya harganya masih nggak gerak banyak ya. Kemungkinan sih konsolidasi dulu di bawah. Nah, ya kita lihat aja besok. Oke itu untuk saham MMIX waran ya. Kemungkinan menurut saya akan konsolidasi. Kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun perlahan ya. Kayaknya seperti itu. Soalnya untuk hari ini MMIX badannya itu masih didistribusi oleh YP net sale 311 juta, walaupun untuk YP ini ya market utamanya YP MG, walaupun MG masuk 453 juta ya. Ya mudah-mudahan MG mau naikin ya, cuman waktunya kapan ya kita juga nggak tahu ya. Biasanya nunggu retailnya cut loss. Ya ini resiko masuk di saham gorengan ya. Jadi ya itu eh, bandarnya itu tahu kalau retailnya di atas, jadi dia nggak naikin dulu ya, kecuali bandarnya baik hati. Biasanya sih nunggu retailnya cut loss bagian. Oke itu untuk saham MMIX Waran ya, tetap disclaimer. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke untuk selanjutnya kita cek saham BSBK dan untuk saham BSBK hari ini ARB. Tadi open juga di harga ARB sempat ditarik naik sampai ke level 272 ya, level tertingginya sama seperti kemarin. Tapi dibanding turun lagi close di harga ARB. Kira-kira besok gimana? Jadi untuk BSBK ini kan kemarin yang distribusi si SH ya. Kemudian yang nampung si ZB. Kira-kira hari ini gimana? Coba kita cek bareng-bareng untuk transaksi BSBK hari ini tanggal 7. Tanggal 7 Desember untuk BSBK hari ini yang distribusi si ZP ya, gantian setelah kemarin SH hari ini ZP jualan 34 M. Padahal kemarin ZP itu masuk nggak nyampe 30-an M. Hari ini di market makernya si ZP, jadi kemungkinan tadi di awal market itu dinaikin dulu oleh ZP ya.
di awal market itu dinaikin, pas di atas ZP-nya mulai jualan. Oke, itu yang terjadi di BSBK saat ini ya, dan yang nampung BSBK hari ini ya, ini si LHFS PS CPIN ya. Kemungkinan untuk besok kalau lihat distribusinya cukup gede, ada kemungkinan akan open di harga ARB. Kalau besok ARB akan di harga berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. Harga saat ini 240 dikalikan 93%. Jadi untuk BSBK kemungkinan untuk besok akan open di harga 224 kalau ARB ya. Apakah ada perlawanan naik atau enggak? Ya tergantung market makernya ya, tergantung bandarnya. Kalau PG-nya atau SH-nya atau ZP-nya di awal market nge-HK ya ada kemungkinan naik. Tapi kalau mereka nggak tampil ya bisa bisa jadi nggak ada perlawanan ya. ARB-nya untuk BSBK kita lihat aja besok. Ya, kemungkinan sih akan open di harga 224 kalau ARB. Oke, itu untuk BSBK yang nyangkut di atas. Ya, ini strateginya sama seperti koal tadi ya. Kalau yang nyangkut di atas, kalau terjadi technical rebound sama kayak tadi pagi di BSBK ya keluar aja sebagiannya di harga atas nikat. Kalaupun naik lagi ya itu karena eh, sebagian retailnya keluar. Kalau sebagian retailnya masih hot malah dibanding turun lagi yang ada seperti itu. Apalagi malah average down ya. Jadi kalau untuk saham gorengan untuk average down itu ya lihat-lihat kondisi ya. Kalau udah turun cukup dalam, mending kalau terjadi technical rebound itu nggak usah average down, mending malah cut aja sebagian. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek untuk warannya hari ini juga turun. Tadi itu turun 1 poin. Jadi untuk waran BSBK turun ke level 4 ya, turun 1 poin, turun perlahan untuk BSBK waran. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di BSBK waran siapa yang bikin turun? Hari ini untuk waran PSBK tanggal 7 yang jualan tanggal 7 itu paling banyak si MG ya, MG net sell 211 juta. Dan yang masuk hari ini di waran PSBK YP AZCC. Kalau kita perhatikan untuk valuasinya sepi ya untuk warannya, jadi masih cenderung sepi. Kalau warannya sepi ya harganya cenderung turun ya kalau sepi untuk transaksi di waran PSBK sepi. Jadi kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi saat ini sih cenderung akan di sini-sini aja ya, malah bisa turun pertahan atau slowdown. Ini udah cukup harganya udah di bawah lah ya untuk saham BSBK waran. Apakah bisa naik lagi atau enggak? Ya kalau sabar mungkin ya suatu saat bisa dinaikin ya kalau sabar. Tapi kalau mau cepat-cepat naik, ya yang nyangkut di atas cut loss aja sebagian ya, yang bukan market maker. Cuman tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Soalnya kalau kita cek transaksi dari awal IPO untuk waran BSBK, awal IPO-nya kan tanggal 8 November ya. Dari tanggal 8 yang nyangkut di atas itu ya ini ZP, CC. Kalau ZP ini mending nggak usah kehitung nyangkut ya, soalnya untuk ZP ini kerjasama sama underwriter-nya. Jadi walaupun dia punya barang, ya dia belum tentu rugi ya, bisa jadi dia udah untung ya di broker yang lain ya, yang distribusi itu ya CPG, FS, HT, HT ya, ini broker-broker underwriter-nya untuk BSBK. Mereka udah distribusi cukup gede, PG udah net sell 76M, FS FS 30M, HD 21M, dan yang nyangkut ini CC, PD, YP, XL, XC ya, EPNI ya, untuk nilainya juga lumayan, 7M-an lebih ya, di atas 5M-an lah. Ini si EP nyangkut 3,5M. Ya kemungkinan sih, dan broker-broker retail itu average nyangkutnya di waran PSBK itu ya di level 19, 20, floating loss-nya cukup dalam ya di saham PSBK waran. Kemungkinan untuk naik untuk jangka waktu dekat itu agak berat ya untuk PSBK waran, kecuali ya itu
yang bukan market maker cut loss, ya siapa tahu, market maker-nya mau nampung di bawah nanti dinaikin. Ya resiko, trading di saham gorengan ya seperti ini ya. Jadi ya kalau udah nggak sesuai perkiraan mending cut loss aja ya, atau kalau udah, floating loss, ya jangan kebanyakan average down ya. Kalau yang average down itu bukan market maker, ya biasanya susah buat naik ya. Oke, itu untuk saham PSBK Waran. Kalau lihat transaksi hari ini cenderung sepi, kalau besok masih sepi sih ya ada kemungkinan harganya ya di sini-sini aja. Kalau masih mau hold ya sabar aja ya. Mungkin suatu saat ya dinaikin. Mengingat untuk harga saat ini untuk PSBK Waran udah Rp4 loh. Ini di bawah sekali untuk PSBK Warannya. Oke, itu untuk saham PSBK dan PSBK Waran, dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini. Tetap disclaimer ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.